Pemirsa, intens investigasi. Babak baru yang menghebohkan jagat hiburan dan politik akhirnya dimulai. Langkah hukum model majalah dewasa Lisa Mariana yang menggugat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bergulir di meja hijau. Pengadilan Negeri Bandung akhirnya mengeluarkan jadwal sidang perdana gugatan perdata Lisa terhadap Ridwan Kamil yang digelar hari ini, Senin 19 Mei 2025. Lantas, seperti apa suasana sidang perdana hari ini di Pengadilan Negeri Bandung? Apakah berlangsung penuh tensi? Atau justru berlangsung tenang namun bergolak di baliknya? Dan bagaimana tanggapan Lisa Mariana serta kuasa hukumnya usai persidangan? Apakah hasilnya sesuai ekspektasi atau justru jauh dari harapan mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama hukum antara model majalah dewasa Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini memasuki babak baru yang semakin panas. Ya, setelah melangkah lebih jauh dengan menggugat Ridwan Kamil secara perdata pada 2 Mei 2025 lalu di Pengadilan Negeri Bandung berkenaan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum, hari ini Senin 19 Mei 2025 sidang perdana gugatan perdata itu pun digelar. Lalu seperti apa suasana jalannya persidangan perdana gugatan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung hari ini? Semuanya rekan-rekan, terima kasih ya sudah hadir meliput. Hari ini persidangan pertama kita bersama Ridwan Kamil juga bisa sudah hadir. Ya, semoga seluruh perjalanan yang lancar. Kita harapkan lihat dan serta hadir. Nanti kita lihat ya situasinya ya. Terima kasih. Agendanya mungkin Bang hari ini pertama. Hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama itu tentunya adalah pemeriksaan legalitas. Dan juga jika misalkan mereka hadir, legalitas pasti langsung ditunjuk hakim mediator. Langsung agenda berjalan yaitu hakim mediator itu persidangan adalah mediasi sesuai hukum acara. Selebihnya nanti kita update selesai sidang ya. Oke. Kalisa sendiri mungkin disiapannya hari ini seperti apa Kalisa? Nanti habis kita selesai sidang nanti kita ngobrol lagi. Oke. Oke. Perkara perdata nomor 84/2025 KRI Bandung antara Lisa Mariana melawan Muhammad Ridwan Kamil dibuka dan dinyatakan terbuka. Silakan para pihak yang sudah disilakan. Silakan ya. Semuanya lihat bahwa pihak hadir ya. Iya. Dengan fisikal dan kuasanya ya. Tapi kita lihat sebelah kiri dari pihak terdekat tidak hadir. Padahal dari kami sudah melakukan panggilan ya, misalnya untuk sekarang melalui kantor pos ya. Sudah juga diterima panggilan tersebut oleh orang yang di rumah tersebut. Tapi sampai sekarang ternyata juga belum hadir ya. Ya, jadi dikatakan belum hadir dan dia terdekat maka kita akan panggil lagi. Ya. Dan kebetulan terduga tinggal di warga negara Indonesia, Kabupaten Belitung ada bernama Jalan Gunung Rencana nomor 5 RT 006 RW 006 Kelurahan Ciumbuleuit
Cibulir ya, Kecamatan Cibadak, Kota Bandung. Saat ini ada di Kota Bandung. Kita tunda sampai dengan 1 minggu untuk manggil. Ya, dalam gugatan perkara perbuatan melawan hukum yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Bandung, Lisa memang meminta untuk dilakukan tes DNA supaya diketahui secara terang siapa sebenarnya ayah biologis dari anak Lisa yang saat ini berusia kurang lebih 3 tahun. Sehingga dalam proses persidangan akan dapat mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Lalu bagaimana tanggapan Lisa Mariana dan kuasa hukumnya atas persidangan perdananya? Apakah sesuai dengan harapan? Dari pagi, kami selaku tim kuasa hukum dan prinsipal klien kami telah hadir jam 8:30 pagi sesuai daripada undangan Pengadilan Negeri Bandung. Dan juga tadi sidang dimulai oleh majelis hakim di jam 10 pagi dan ditunggu juga ternyata tergugat tidak hadir. Kami sangat mengapresiasi ketegasan dan kebijakan daripada majelis hakim yang menerapkan equality before the law. Semua layak sama di hadapan hukum. Dalam artian tergugat terbukti tidak hadir memenuhi undangan pertama pengadilan, dan tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa panggilan persidangan itu telah sampai dan diterima baik di rumah beliau. Jadi menurut hukum akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Jadi kami berharap juga dari Bapak Ridwan Kamil bermartabatlah hadir hargai setiap proses persidangan ini. Ya. Bermartabatlah hadir hargai proses persidangan ini. Hargai juga pengadilan negeri ini agar bisa menjadi contoh kepada publik. Kecewa aja sih gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, hitung jalan-jalan ke Bandung, refresh dan makan siang bersama ini tim kuasa hukum aku yang udah support sampai saat ini. Kak, kamu gimana Bang? Kalau masalah itu ya kita lihat aja ke depan. Kita tuh nggak pernah dari dulu tuh tebak-tebakan. Jadi ya hari ini tidak hadir kita sangat kecewa. Kenapa? Karena kan yang digemur-gemurkan kan harus lebih martabat dan siap hadir kalau sudah ada panggilan resmi dari pengadilan. Kebetulan tadi dari pihak pengadilan itu sudah mengirim surat dan sudah diterima. Tapi kita juga nggak mengerti kenapa nggak bisa hadir. Ya mudah-mudahan ya kedepannya bisa lebih hadir lah supaya kan terang benerang. Katanya kan di sini mencari keadilan bersama-sama nih untuk mencari kebenaran. Seharusnya ya beliau-beliau bisa hadir lah kalau memang kita mencari kebenaran, kan itu aja sih. Mengingat Ridwan Kamil tampak tak menghadiri persidangan, lalu seperti apa penjelasan dari tim kuasa hukumnya mengenai alasan Ridwan Kamil mengapa tak bisa hadir dalam persidangan perdana gugatan perdata Lisa Mariana ini? Dan bagaimana pula tanggapan kuasa hukum Ridwan Kamil atas gugatan Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung hingga laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana di Bareskrim Polri? Pertama memang sidang pertama hari ini tanggal 19 Mei 2025. Benar Pak Ridwan Kamil telah mendapatkan surat panggilan resmi kemarin. Nah, dijadwalkan tanggal 19 Mei tentang gugatan perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata yang dilayangkan oleh Lisa Mariana terhadap Pak Ridwan Kamil. Perkara nomor 184 tahun 2025 di PN Bandung. Kami kuasa hukum sudah menyampaikan sebetulnya surat pengunduran jadwal persidangan ke Pengadilan Negeri Bandung. Apa alasannya? Semata-mata teknis. Dan administratif terkait dengan tim kuasa hukum. Jadi tidak ada alasan lain. Kami tidak mengabaikan, bukan berarti kami tidak menghormati proses hukum di persidangan Pengadilan Negeri
Bandung. Tetapi memang di hukum acara perdata di Indonesia itu diatur sebetulnya kalau tergugat tidak hadir maka bisa dipanggil sidang berikutnya. Itu sidang keduanya di tanggal 28 Mei itu hari Rabu. Nah tentu kita harus hadir, siap kita hadir sidang berikutnya. Jadi hari ini tidak hadir itu semata-mata karena teknis saja. Kira-kira begitu. Ini kita sudah sepenuhnya dikuasakan kepada lawyer, justru kan lebih enak. Kenapa? Karena Pak Ridwan Kamil sudah menunjuk lawyer untuk menghadiri persidangan. Sehingga itu lebih bagus secara profesional kami yang menghadapi persidangan selanjutnya. Apa yang disampaikan oleh Lisa Mariana terkait dengan gugatan perbuatan hukum. Jadi memang sudah ada surat kuasanya dan itu sudah kami dapatkan. Ya kan nggak harus ketemu, ngapain harus ketemu gitu? Kan sudah diwakili pengacara, kan nggak harus ketemu gitu. Kan ini perdata gitu loh, bukan pidana bos. Meninggalkan suasana sidang perdana gugatan perdata Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil. Lalu seperti apa juga Lisa Mariana sebelumnya mengaku sudah siap secara mental untuk menghadapi Ridwan Kamil dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Bandung? Benarkah kesiapan Lisa secara mental ini lantaran dirinya memegang bukti yang sudah begitu valid? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah sorotan publik yang semakin tajam, Lisa Mariana akhirnya angkat suara. Dengan penuh keyakinan, ia menyatakan telah siap secara mental untuk menghadapi Ridwan Kamil dalam gugatan perdata yang kini telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Lisa pun menegaskan jika dirinya harus hadir dalam sidang perdana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung yang tentunya akan didampingi oleh tim penasehat hukumnya. Lebih lanjut, Lisa mengklaim bahwa bukti-bukti yang ia miliki sudah sangat valid. Namun dengan tegas ia menolak untuk membeberkannya ke publik. Menurutnya bukti tersebut bukan untuk konsumsi media, melainkan akan dibuka di ruang sidang sebagai bagian dari proses hukum yang tengah berjalan. Lisa juga menekankan bahwa persoalan ini bukan soal asmara, bukan tentang masa lalu, melainkan soal hak anak. Ia bahkan tak keberatan jika pada sidang perdana gugatan perdata itu, ia harus berhadapan langsung dengan Ridwan Kamil hingga tak ragu untuk menyapa. Siap secara mental, semuanya pokoknya siap, didoakan aja yang terbaik. Yaudah itu aja. Ya jika emang harus hadir ya tolong hadir. Pokoknya aku mah nggak mau ngomong ada kejutan apa, nggak ada kejutan. Yang jelas bukti itu udah valid, debat. Pokoknya ada di aku nggak bisa keluarin di sini karena itu nggak bisa dikonsumsi publik ya. Gitu pokoknya berproses aja. Ya udah kita salim aja, jangan sujud syukur. Aduh kita salim aja, halo Pak gitu. Chill ya? Iya. Chill aja ya? Iya. Gitu. Karena kan ini kan udah bukan berbicara tentang asmara lagi Mbak, tapi lebih ke hak anak. Selain itu, Lisa Mariana menggambarkan perjuangannya memperjuangkan hak anak, layaknya menaiki roller coaster. Naik turun, berliku dan tak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Tapi satu hal yang membuatnya terus bertahan, kekuatan dari sang anak, dukungan dari teman-teman serta support penuh dari keluarga.
Ia tak menampik bahwa tekanan dari publik dan proses hukum yang bergulir bukan hal yang ringan. Namun ia memilih untuk tetap berdiri tegak di tengah badai. Menariknya, hingga kini Lisa mengaku belum menerima panggilan apapun dari pihak Bareskrim Polri terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil. Ia pun memilih untuk tetap tenang dan menunggu jalannya proses hukum, seraya berharap bahwa semuanya akan terungkap dengan adil di pengadilan. Roller coaster. Pokoknya roller coaster lah ya. Bener-bener nggak bisa dijelasin gitu. Ntar mood down, ntar ya pokoknya, tapi untungnya banyak kayak teman-teman yang kayak support aku, kasih nasihat untuk aku gitu kan. Jadi alhamdulillah aku aja belum dapet panggilan. Jadi aneh itu tuh dari mana, apa bisa-bisaan aja. Kamu ya kalau nggak salah. Belum sampai kita cek ya Rah, berkali-kali ya Rah, nggak ada. Kan datangnya ke waktu aku kan lahir kan di rumah mama aku kan, sekarang di rumah sendiri gitu kan setelah menikah. Jadi KTP itu masih KTP sana nggak ada. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.